Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 1 benda tunggal dan campuran. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 27 sampai dengan 34. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran 4 ini ada Pak Tagor yang mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas ya. Nah, kemudian mereka menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Nah, ternyata mereka akan pergi ke belakang sekolah. Nah, ada apa ya di belakang sekolah? Nah, kita coba lihat di sini ada hamparan sawah dan sungai. Ya, kemudian juga tampak daerah pegunungan ya. Nah, Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Nah, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, ini ada beberapa gambar ya adik-adik. Nih, ya. Kemudian ini ada gambar pantai, kemudian perkotaan, ya, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kita coba lihat ketampakan alam disebut juga istilah bentang alam, ya. Nah, kemudian Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Ada yang tinggal di pegunungan, ya, ada juga yang tinggal di daerah pantai. Nah, kemudian ketampakan alam dibagi dua, yaitu wilayah daratan dan perairan, ya. Kemudian sekarang adik-adik bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anak. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Nah, ini ada tabelnya. Kita akan buat, namun nanti akan Kak Rina buat mendatar ke bawah seperti ini ya. Nah, untuk ketampakan daratan ya, jadi daratan ada yang perairan. Nah, sekarang kita jawab yang dataran rendah dulu yang nomor 1 ya. Nah, di sini yang pertama ada dataran rendah ya. Kita jawab yang ini dulu. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ciri-cirinya. Kemudian dataran tinggi, ya, lalu ciri-cirinya ada di sini yaitu terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga, yang ini ada gunung, ya, ciri-cirinya di sini memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan, nanti taruh di sini pegunungan, ya. Kemudian ciri-cirinya di sini yaitu mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Lalu yang kelima di sini ada tanjung, ya. Ciri-cirinya ada di sini yaitu tanahnya menjorok ke laut. Sekarang yang perairan, kita kembali ke nomor 1 ya. Nanti di sini dituliskan ada rawa. Ciri-cirinya di sini yaitu biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Lalu di sini ada danau, ya. Ciri-cirinya di sini yaitu terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Kemudian di sini tuliskan sungai, di sini ciri-cirinya yaitu bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Kemudian yang keempat di sini tuliskan ada teluk ya. Ada teluk, lalu ciri-cirinya di sini dibatasi oleh dataran pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Kemudian selat di sini lautnya sempit ya, ciri-cirinya lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Kemudian ada bacaan di sini ya adik-adik, judulnya adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Nah, boleh adik-adik baca dahulu. Nah, kita akan menjawab bagian ini. Dari bacaan di atas dapat kita simpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah itu berbeda. Tidak hanya itu, air laut juga berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan nanti di kolom berikut ini. Nah, di sini kita lihat adik-adik untuk perbedaan ya di pegunungan dan air laut ya. Karina buatkan seperti ini menggunakan tabel. Sebelah kiri air laut, sebelah kanan air pegunungan. Ya, air laut rasanya asin, pegunungan tawar. Air berasal dari sungai, air berasal dari mata air.
Kemudian yang air laut berada di laut atau lautan, pegunungan dia berada di pegunungan. Untuk air laut tidak bisa langsung diminum, kalau pegunungan bisa langsung diminum ya, seperti ada air mineral. Nah, itu berasal dari pegunungan. Air laut dapat mengkristal nanti yang akan menjadi garam ya. Kemudian air pegunungan tidak dapat mengkristal. Kita lanjut. Ada dua iklan. Yang pertama depot isi ulang ya, Aquada ya. Nah, terus yang satu lagi ada Aceng Pro. Nah, apa isi kedua iklan gambar di atas? Nah, kemudian amati kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut ya. Nah, untuk gambar iklan pertama ya, ini Karina gambarnya Karina perlihatkan. Yang iklan pertama menunjukkan sebuah produk air isi ulang yang tadi namanya Aquada ya. Nah, keunggulannya diproses melalui 3 tahapan ya, makrofiltrasi nih ya. Kemudian 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi, ultraviolet, dan ozonisasi. Kemudian di iklan yang kedua ini penawaran jasa pemasangan depot isi ulang ya. Jadi kalau yang tadi depot isi ulang, kalau yang kedua dia justru memasang ya, kalau adik-adik mau buka depot isi ulang, nah ini dia yang akan masangin gitu ya. Jadi Aceng Pro ini melayani pemasangan depot air isi ulang yang berada di dalam maupun luar kota. Nah, dia juga siap pakai dan siap jual, ya. Nah, kemudian berikutnya Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit nih ya. Nih, seperti di gambar ini, parit itu seperti selokan ya adik-adik ya. Jadi selokan itu harus dibersihkan supaya tidak mampet. Nah, sekarang di bagian ayo berlatih, apa manfaat hidup rukun bagimu? Nah, manfaat hidup rukun adalah yang pertama, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Kemudian hidup rukun dapat menjalin ya, ini menjalin kurang N. Tali silaturahmi lebih erat. Kemudian hidup rukun dapat menenangkan hati dan pikiran. Hidup rukun dapat menjadikan hidup lebih harmonis. Nah, di bagian hasil ayo renungkan ya. Apa saja yang sudah kamu pelajari? Kemudian apa manfaatnya? Tuliskan di kolom berikut. Kita tadi sudah belajar kenampakan alam daratan dan perairan Indonesia ya. Lalu adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan hidup rukun. Kemudian kalau manfaatnya adalah kita jadi lebih tahu tentang kenampakan daerah dan perairan ya, serta tentang hidup rukun. Kemudian di bagian ayo kerja sama dengan orang tua, bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan. Nah, ini contoh dari Karina ya. Caranya yang pertama, kita harus saling menyayangi dan menghargai antar sesama anggota keluarga, kemudian saling membantu pekerjaan rumah, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua, lalu melakukan kegiatan keluarga bersama-sama, saling percaya satu dengan yang lain, saling menjaga perasaan masing-masing, saling mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan, saling jujur antar sesama anggota keluarga, saling peduli antar sesama anggota keluarga, lalu selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ya, ini jadi ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Bagaimana kamu dan keluargamu bekerja sama dengan tokoh masyarakat? Ya, misalnya di RT. Nah, yaitu selalu ikut kerja bakti, menggalang dana untuk masyarakat yang kena musibah, menghadiri undangan rapat dari ketua RT, lalu kalau ada sumbangan ikut menyumbang saran ya untuk kebaikan lingkungan, lalu menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.